Halo, balik lagi di channel Pak Sub. Di video kali ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya, dimana di video sebelumnya kita sudah membuat database. Kita lihat dulu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat database, yang mana nama databasenya yaitu sekolah DB. Kemudian kita sudah juga membuat tabelnya, tabel siswa, dan kita juga sudah menginputkan data siswanya. Di sini ada 2 data. Nah, nanti data-data ini itu akan kita tampilkan di aplikasinya kita. Jadi nanti pada saat diklik siswa ini, nah datanya sesuai dengan yang ada di database ini, tabel-tabelnya akan kita tampilkan di sini sesuai dengan yang ada di halaman siswa ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung mulai ngodingnya. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Nanti kita akan ngoding di siswa.php ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu file baru. Ini klik new file, pastikan pointernya atau letak yang file akan kita buat itu ada di luar. Klik di bagian kosong ini, kemudian klik new file, kemudian buat nama filenya yaitu function.php. Nah, enter. Kemudian setelah functionnya dibuat, kita buat tag PHP-nya. Kemudian di sini kita buat komentar dulu supaya kita tahu ini komentarnya yaitu ctrl garis miring cara membuat komentar. Nah, sini saya buat komentar koneksi ke database. Nah, adapun kodenya yaitu $koneksi sama dengan mysqli_connect. Ini buka kurung, tutup kurung. Kemudian di dalam sini isinya yaitu ini namanya localhost, kemudian hostname-nya yaitu root. Kemudian selanjutnya ini password, kita tidak menggunakan password. Nah, kemudian yang terakhir ini diisi sesuai dengan nama database yang kita buat. Nah, di sini nama database-nya adalah sekolah DB. Jadi kita buat di sini sekolah DB. Oke, ini $koneksinya, jangan lupa terakhir titik koma. Nah, kemudian setelahnya itu kita buat di siswanya di paling atas itu kita panggil dulu untuk functionnya ini supaya dia ada di dalam ini. Kita panggil fungsi function ini, itu kita buat tag PHP lagi. Nah, di sini kita panggil require ini, kemudian function tanda kutip function titik php. Nah, kemudian titik koma. Nah, kemudian nanti di siswa ini kita akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel siswanya. Nah, itu kodenya ini kita buat variabel dulu $siswa, misalkan namanya seperti itu. Kemudian query. Nah, kemudian setelahnya itu ini select bintang from siswa. Nah, ini artinya kita akan menyeleksi seluruh field yang ada di tabel siswa. Jadi nanti seluruh tabel siswa ini akan kita inputkan atau kita tampilkan di sini. Nah, kemudian jangan lupa terakhir titik koma. Nah, ini save dulu. Kemudian yang selanjutnya di functionnya nanti di siswa ini juga ada tambahan untuk menampilkan datanya. Di konten ini kita akan buat, tapi sebelum itu kita buat di functionnya terlebih dahulu. Nah, ini kita enter sekali, kemudian kita buat function, kemudian query, buka kurung, tutup kurung, $query sesuai dengan variabel yang kita kirimkan tadi. Ini query ini, kemudian yang selanjutnya global. Nah, ini kita panggil $koneksi ini masuk ke dalam sini lagi. Kemudian
koneksi titik koma. Dan selanjutnya kita akan kembalikan dianya $result yang sama dengan MySQL query. Nah, buka kurung, tutup kurung, $koneksi, $query. Nah, kita akan tampilkan datanya nanti sini. Kemudian $row sama dengan tutup kurung siku, buka kurung siku, tutup kurung siku. Kemudian while, nanti datanya akan ditampilkan berulang sesuai dengan jumlah data yang ada di tabelnya kita. $row sama dengan MySQL _page. Nah, ini kita nanti tipe datanya itu yaitu asosiatif. Nah, jadi nanti arraynya array asosiatif kita tampilkan di siswa titik PHP-nya. Nanti kemudian $result. Nih, kemudian setelahnya buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, $rows, kemudian sama dengan $row. Oke, titik koma, kemudian return $rows, titik koma. Nah, ini untuk menampilkan data yang ada di sini, select bintang from siswanya. Nah, ini codingannya. Ini pastikan ini $rows dan ini $row, jangan sampai ketinggalan $rows-nya. Nah, ini nampilkan $rows-nya nanti. Nah, kemudian setelah itu kita buka lagi yang siswa titik PHP-nya. Nah, di sini akan kita tampilkan datanya, yaitu yang di konten ini. Nah, ini kita hapus saja dulu yang welcome data siswanya. Nah, nanti kita akan tampilkan datanya. Ini kita ganti H1 data siswa. Oke, kemudian setelahnya nanti kita juga kasih dianya link untuk bisa nambah datanya. Ini kasih A, href, ininya kita tanda pagar dulu, karena nanti kita akan buat tambah datanya, untuk link tambah datanya. Kemudian setelah itu kita buat table, kemudian tr, kemudian ini kita buat judulnya dulu, th, ini nomor pertama, kemudian th lagi. Nah, ini nampilnya yang pertama NIS, nama, jenis kelamin, agama, alamat. Di sini kita buat NIS, th, nama, setelahnya itu th lagi, setelah nama, jenis kelamin, kemudian th lagi, setelah jenis kelamin, agama, kemudian th lagi, ini ada alamat. Kemudian yang terakhir nanti kita kasih kolom untuk proses atau aksi untuk edit dan hapusnya nanti. Nah, kemudian setelah ini dibuat, kita akan tampilkan datanya. Ini PHP, buka tab PHP, kemudian $i, ini untuk pengulangan penomoran. Ini kita mulai dari 1 titik koma, jangan lupa. Kemudian yang selanjutnya yaitu PHP, buka target tab PHP, for each. Nah, ini supaya datanya berulang. Kemudian ini for each ini yang pertama kali kita ambil apa kiriman dari sini. Nah, ini $siswa. Nah, di sini di for each-nya ini kita buat $siswa, kemudian as $siswa lagi. Nah, kemudian kita pakai konsep templating for each-nya di sini titik 2. Nah, kemudian kita akan tampilkan datanya tr, td. Nah, di sini kita tampilkan datanya PHP, enter. Nah, sebenarnya tulisannya seperti ini, PHP echo, kita mau menampilkan datanya, tapi PHP echo ini sama dengan seperti ini. Nih tulisannya. Nah, jadi kita akan tampilkan $i,
Nah, pertama yang kita tampilkan itu adalah nomornya, kemudian TD lagi, nah PHP lagi, nah ini ganti, kemudian dolar, ini yang S yang sesudahnya itu kita tampilkan di sini. S siswa. Nah, pertama kali kita akan tampilkan NIS. Nah, isi yang di sini adalah itu sesuai dengan yang ada di tabelnya kita. Nah, ini tulisannya NIS, huruf kecil semua, kita panggil. Karena kita pakainya array asosiatif, ini array asosiatif, nah dia tampilnya seperti ini, kita tampilkan. Kemudian titik koma di terakhir. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan tampilkan nama. Nah, ini sama nih codingannya dengan yang ada di sini sintaknya. Jadi kita copy paste ke bawah dengan cara alt shift tanda panah bawah. Nah, kita tinggal rubah nih. NIS-nya kita akan tampilkan lagi sesudah NIS nama. Nih, nama kita tulis dengan sesuai dengan yang ada di tabelnya. Kemudian setelah nama yaitu jenis kelamin. Alt shift bawah lagi. Nah, lihat di sini tabelnya itu jenis underscore kelamin. Nah, jadi tulisnya harus sama persis dengan yang ada di database-nya kita. Nih. Kemudian selanjutnya sudah jenis kelamin itu agama, di sini agama. Nah, kita ganti agama. Kemudian yang terakhir yaitu alamat. Nih, sesuai juga dengan yang ada di database-nya kita, alamat nama fieldnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat link lagi nanti untuk edit dan hapus. Nah, ini sementara kita buat seperti ini dulu, nanti kita terakhir akan buat untuk edit dan hapusnya. Nah, kemudian yang terakhir ini kita tutup lagi nih, PHP, kemudian $i ini untuk nyimpan nomornya tadi. Nah, ini kita supaya adanya berurut, nomornya itu berulang, ini kita buat $i plus kemudian titik koma. Nah, kemudian yang terakhir kita sudahi fungsi for each-nya ini, and for each titik koma, save. Nah, kemudian ini sudah buat codingannya, ini $i untuk penomoran sesuai dengan nomor ini. Kemudian for each kita mengulang, siswa ini didapat dari yang di atas ini, variabel yang kita buat di sini. Nah, untuk di sini nama variabelnya sebenarnya terserah, tapi karena kita tabelnya itu namanya tabel siswa, jadi kita buat siswa saja. Kemudian yang di sini, nah ini S-nya ini $siswa juga. Kenapa? Sebenarnya tuh seperti ini. Kalau di bahasa Inggris ini kan students. Nah, kalau yang di sininya student gitu. Nah, jadi dianya ininya jamak sama plural. Ini kata yang banyaknya nanti dianin ke siswa yang mulai khusus satu-satu. Nah, tapi karena kita pakai bahasa Indonesia, jadi kita samain saja. Nah, atau misalkan buku di sini $books. Nah, di sininya $book gitu. Nah, jadi nanti ini seperti itu. Tapi karena kita pakai bahasa Indonesia, kita buat seperti ini aja. Siswa. Nah, tidak mungkin di sini kita buat siswas, kan kedengarannya lucu. Jadi kita buatnya $siswa, S-nya $siswa. Nah, yang terakhir ini kita kirimnya ke bawah sini. Oke, ini kita save. Kemudian coba kita lihat di programnya kita, klik siswanya, nih muncul sesuai dengan yang ada di sini, Supriyanto dan Rizky Aditya. Ini NIS-nya juga sama persis. Data yang di sini sudah bisa kita tampilkan di sini. Cuman ini kita perbaikin, kita kasih garisnya. Kalau sekarang nih masih terkesan berantakan, ini di tabelnya kita kasih border sama dengan misalkan 1, kita kasih bordernya, kemudian kita coba reload. Oke, ini sudah muncul. Kemudian tambah datanya, kita kasih BR sekali, BR supaya dianya agak ke bawah. Sekali lagi
nih dianya ke bawah. Nah kemudian ini sudah kita bisa berhasil tampilkan datanya. Nah jadi nanti setelah ini di video selanjutnya kita akan buat untuk menambah datanya. Jadi nambah datanya tidak di database ini lagi dari tombol insert ini. Nah sekarang kita akan buat nanti itu ditambah data ini bisa untuk menambah data yang ada di database-nya. Kalau sekarang ini masih belum ada, masih belum bisa. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan buat tambah data ini. Oke, sekian dulu di video kali ini untuk menampilkan data siswanya. Semoga bisa mengikuti. Tetap semangat, jangan lupa titik koma.